kok bisa jadi awak kabin ini gimana ceritanya dulu? Jujur Pak, itu awalnya saya pengen jadi awak kabin itu ketika saya umur 18 tahun. Saya lihat formulir pendaftaran dan dari situ saya tertarik Pak. Melihat yang awalnya saya berpikir bahwa pramugari ini jalan-jalan nih gitu. Tapi setelah saya jalanin, saya salah Pak. Ada ini enggak kepangkatan jenjang karier? Pasti ada Pak untuk jenjang karirnya, yang mana dimulai masuk itu menjadi junior, lalu akan bisa naik Pak menjadi senior flight attendant, dan juga dari senior flight attendant bisa juga naik untuk menjadi instruktur. Jadi instruktur bisa juga naik ke jenjang karirnya menjadi manajemen ataupun juga sesuai dengan kualifikasinya. Seperti itu Pak. Halo Aviators, kita jumpa lagi dalam Alvia Talk. Dalam episode terdahulu kita sempat bincang-bincang dengan manajer training dari Lion Group Training Center tentang profesi awak kabin atau flight attendants. Nah, kalau kita sudah tahu proses seleksinya, proses trainingnya, kurang lengkap kalau kita ini belum bincang-bincang dengan seorang awak kabin aktif. Kita dalami bagaimana kehidupannya sehari-hari, suka dukanya sebagai awak kabin, dan juga mungkin ada hal-hal lain yang selama ini kita hanya membayangkan, apakah kenyataannya seperti yang kita bayangkan. Nah, Aviators, hari ini kita ditemani seorang tamu juga, seorang awak kabin aktif, namanya Mbak Debbie Putri. Iya, Terima betul, kasih Pak. Mbak Debbie sudah Sama-sama. berkenan datang ke Aviation untuk berpartisipasi dalam Alvia Talk hari ini. Sama-sama Pak Alfi. Saya seringnya ketemu awak kabin itu hanya di pesawat. Sekarang langsung ya Pak Sekarang ya. langsung Berdua. dan tidak pakai seragam. Iya. Rambutnya juga beda sebab kalau di pesawat rambut ada standarnya. Ada Ya? standarnya Pak. Harus diikat atau apa ya? Iya betul. Kalau saya harus diikat rambutnya. Itu ya. Saya juga diikat ini. Sama kita Pak kalau ketemu di bandara ya Pak. Ini kan profesi awak kabin ini ternyata banyak diminati. Betul ya. sekali Pak. Dan dari Aviators juga banyak yang berminat terhadap profesi ini, dan tidak sedikit juga kelihatan yang pernah berprofesi sebagai awak kabin. Betul Pak. Saya perhatikan juga di Indonesia populasi awak kabin aktif ya, dari berbagai maskapai penerbangan nasional aja deh, ada berapa, ada mungkin ada 12 ya, itu jumlahnya ribuan, bahkan mungkin belasan ribu yang menjadi awak kabin. Ini kan populasinya cukup besar. Yang pertama mungkin Mbak bisa cerita dulu, kok bisa jadi awak kabin ini gimana ceritanya dulu? Kok bisa jadi awak kabin ini ya Pak ya. Jadi jujur Pak, itu awalnya saya pengen jadi awak kabin itu ketika saya umur 18 tahun. Ya, SMA ya? Saya masih SMA Pak. Saya masih SMA. Saya lihat formulir pendaftaran gitu Pak. Kalau dulu itu saya ingat banget di tahun 2016 kan belum secanggih sekarang juga ya Pak. Jadi kalau dulu itu saya harus ke warnet dulu untuk mencari informasi perihal dari pramugari, dan dari situ saya tertarik Pak. Melihat yang awalnya saya berpikir bahwa pramugari ini jalan-jalan nih gitu, terus harus cantik dan pasti kerjaannya selamat pagi, selamat datang, silakan, abis itu pulang jalan-jalan lagi gitu. Tapi setelah saya jalanin,
saya salah Pak. Saya langsung kaget Pak. Oh ya? Iya. Jadi dulu kebayangnya kalau jadi pramugari awak kabin itu terbang kemana-mana, jalan-jalan, enjoy gitu ya. Enjoy ya Pak. Ternyata tidak seindah. Tidak seindah yang saya bayangkan. Sebenarnya indah Pak. Indah, ya? Iya. Tapi ternyata ada tanggung jawab yang besar di balik itu. Jadi awalnya ingin menjadi awak kabin itu karena membayangkan yang indah-indah. Yang indah-indah gitu. Terus waktu itu melamar itu masih manual mungkin ya, belum online ya? Iya Pak, masih manual. Itu saya datang dari daerah, kebetulan saya juga bukan orang Jakarta ya Pak. Kalau boleh tahu dari mana? Saya aslinya dari Padang Pak. Dari Padang, Sumatera Iya. Barat. Halo. Sumatera Barat. Iya. Setelah masukkan lamaran, dipanggil untuk seleksi, seneng dong. Oh senangnya Pak, senangnya bukan main. Itu senang baru banget. seleksi aja ya? Baru seleksi aja Pak. Nah, selama menjalani seleksi dan mungkin pelatihan ya setelah lolos seleksi, mungkin bisa bercerita pengalamannya apa yang menarik, yang berkesan, dan apakah pada waktu seleksi itu ada yang galak, ada yang horor gitu. Jadi yang waktu seleksi itu Pak, saya kan langsung datang ya Pak. Saya langsung datang untuk mendaftar. Iya. Dan jujur saya kaget Pak, 300 orang waktu itu yang waktu saya mendaftar langsung. Pada saat pendaftaran itu langsung tes dari tinggi berat badan, tapi seperti yang Bapak Alfi tanyakan tadi, apakah ada yang galak? Untungnya waktu itu tidak ada sama sekali Pak. Benar-benar untuk yang menginterview saya itu sangat welcome gitu. Lalu itu prosesnya sangat cepat Pak. Di hari pertama saya tes tinggi berat badan, lalu di hari kedua saya interview, lalu di hari ketiga lolos lagi, saya langsung interview lagi untuk bahasa Inggris dan tes dari TOEIC, dan di hari keempat itu langsung psikotes. Psikotes Iya, juga. Psikotes juga. Dan langsung di hari kelima saya langsung medical check up Pak. Medical check up. Iya, Oh jadi medical check up. proses seleksi saja itu 5 hari ya, berjenjang gitu ya? Iya, berjenjang gitu Pak. Tapi sebelumnya saya bukan di Super Airjet. I see. Gitu. Mbak sekarang di Super Airjet. Sekarang saya di Super Airjet. Menarik. Yang berkesan apa Mbak dalam proses seleksi tersebut? Dalam proses seleksi itu mungkin di umur saya waktu masih belia ya Pak, agak tidak menyangka aja Pak, karena di antara ratusan orang saya bisa terpilih lagi dan masuk lagi gitu Pak. Ya mungkin itu juga apa ya Pak, saya bilangnya kayak hoki ya Pak, hoki yang saya gunakan, hoki yang saya dapatkan seperti itu. Terus nggak lama setelah itu, 1 bulan setelah medical check up, saya dipanggil untuk melanjutkan ke training. Oke, jadi cepat. Setelah medical check up itu ada jeda 1 bulan Ada ya. jeda 1 Dan bulan. selama 1 bulan ini tiap hari jantungan gitu ya. Wah Pak. lanjut nggak lanjut nggak karena dulu itu masih di telepon Pak untuk lanjut atau tidaknya. Oh masih gitu. telepon. Iya itu telepon. sudah 10 tahun yang lalu sih ya. 10 tahun yang lalu. Kemudian lanjutnya training ya. Training Pak. Training apa saja Mbak yang didapat? Training yang awal bikin saya shock Pak, ternyata menampar dari yang awalnya saya pengen jadi pramugari karena jalan-jalan gitu ya Pak. Ternyata saya salah. Di sana mental kita itu dididik, kita harus tanggung jawab. Tidak peduli mau kita umur masih 18 tahun, masuknya 25 tahun, mau umur 30 tahun, intinya dididiknya sama, yaitu harus bisa yang pastinya basic dari pengetahuan untuk penerbangan, terus juga harus disiplin waktu Pak. Disiplin Iya, waktu. disiplin waktu, fisiknya juga harus kuat Pak.
fisik harus fisik kuat. juga harus kuat. Karena kita harus terbiasa Pak dengan jadwal training yang cukup padat dan juga nanti setelah training melakukan yang namanya flight training. Ya, Flight gitu. training. Flight training yang dulunya tidak terbiasa bangun jam 1, siap-siap jam 1 pagi. Nah, itu jadi harus membiasakan untuk cukup waktu istirahatnya bagaimana biar kita fit untuk melakukan flight training tersebut. Gitu. Jadi metabolisme tubuh bisa kacau juga ya. Iya, betul. Karena jam istirahat, jam tidur itu nggak mesti juga kan, shiftnya beda-beda ya. Beda-beda, betul Pak. Biasanya sebelum sebuah flight itu istirahat berapa jam? Sebelum sebuah flight, saya membiasakan saya tidur 8 jam Pak. Tidur 8 jam. Jadi kalau let's say kalau bangun jam 1 itu untuk penerbangan mungkin yang jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Betul. Bangun jam 1 persiapan, kemudian perjalanan, lapor di vlog, briefing. Baru briefing ya. Wow, jadi kalau kita sebagai penumpang naik pesawat yang jam 4 pagi itu ternyata awak kabin bangunnya mulai jam 1 pagi juga. Iya, betul Pak. Wow. Kalau bangun jam 1 berarti tidurnya jam 5 sore ya. Sore-sore maghrib itu udah tidur ya. Sore maghrib awalnya seperti itu Pak. Tapi akhirnya saya terbiasa tidur 6 jam atau tidur 5 jam, yang mana tidur 6 jam itu saya pastikan tidur tersebut ya berkualitas seperti itu Pak. Dan juga ditambah dengan vitamin-vitamin yang cukup ya Pak, pastinya, karena kan balik lagi fisik ya yang harus siap juga. Apalagi awak kabin itu harus selalu tampil segar ya. Betul Pak. Nggak boleh matanya masih gini di tempat kerja ya. Oke, Mbak sudah jadi awak kabin 10 tahun berarti. 10 tahun 10 benar tahun. Pak, saya terbang. Ada ini nggak kepangkatan, jenjang karier? Jenjang karir ya Pak, pasti ada Pak untuk jenjang karirnya, yang mana dimulai masuk itu menjadi junior, lalu akan bisa naik Pak menjadi senior flight attendant, dan juga dari senior flight attendant bisa juga naik untuk menjadi instruktur. Jadi instruktur bisa juga naik ke jenjang karirnya menjadi manajemen ataupun juga sesuai dengan kualifikasinya. Seperti itu Pak. Jadi ada jenjang karirnya. Iya, ada jenjang karirnya. Bagus. Dan saya juga pernah ketemu yang mantan awak kabin jadi pilot juga. Jadi pilot, betul Pak. Saya juga pernah Pak terbang dengan pilot saya. Ternyata pilot saya itu dulu mantan awak kabin. Gitu. Jadi terbuka ya untuk itu ya. Betul sekali Pak. Mungkin Mbak bisa sedikit bercerita ya tentang fungsi awak kabin. Kan tidak hanya melayani makan minum ya, apalagi kalau yang LCC itu kan praktis nggak ada pelayanan makan minum. Yang paling krusial itu kan safety. Dan safety itu ada standarnya juga. Ketika kita dalam kondisi emergency, evacuate itu pesawat harus dikosongkan. Jenis pesawat apapun, bahkan Airbus 380 yang super gede itu harus kosong dalam waktu 90 detik. Betul sekali Pak. Ya, dan itu krusial karena kalau lebih dari itu keselamatan yang dipertaruhkan. Ya, betul. Nah, pengalaman Mbak selama ini dalam training, dalam kesehari-hari itu bagaimana Mbak menghadapi drill seperti itu, kemudian juga untuk penumpang, kan penumpang ada yang duduk di emergency row, itu juga ada aturannya. Harus yang sehat, yang bersedia kan. Bahkan saya pernah ditolak untuk duduk di emergency row karena usia saya sudah di atas 60.
nggak boleh, walaupun secara fisik saya masih oke. kuat. Nah, pengalaman Mbak seperti apa itu? Ya, kita itu dari training itu sudah dilatih ya Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi, di training memang kami itu harus dituntut untuk mengeluarkan penumpang kurang dari 90 detik. Ya, karena itu adalah fase-fase kritisnya. Dan kami juga bukan hanya di training untuk dari proses dari evakuasi, tapi yaitu untuk penanganan dari penumpang yang tidak patuh pun juga kami di training, seperti unruly. Terus juga untuk dari pertolongan pertama penumpang jika ada penumpang yang mengalami sakit di pesawat, karena itu adalah tanggung jawab dari FA-nya yang harus menangani. Kalau misalnya tadi yang seperti Bapak tanyakan, yaitu adalah penumpang yang mungkin pernah ini ya Pak, yang saya alami di penerbangan ya Pak. Untuk sampai saat ini alhamdulillahnya Pak, untuk penumpang yang on board itu baik-baik Pak. Baik-baik semua. Alhamdulillah, terima kasih penumpang saya selama ini. Mungkin terpesona kali ya Pak. Jadi tapi ada juga sih beberapa Pak, contohnya seperti yang suka main handphone, ya teleponan padahal sudah di dalam pesawat ya Pak. Nah kalau seperti itu pasti kami mempunyai dari prosedurnya Pak, yaitu untuk menegur dari penumpang, Bapak, Ibu mohon untuk dimatikan dari telepon genggamnya karena sudah berada di dalam pesawat, gitu. Dan kalau misalnya penumpangnya masih tidak mematuhi, kami juga masih ada peraturan lainnya yang harus dilakukan lagi Pak, seperti itu. Termasuk tindakan tegas juga. Tindakan tegas. Jadi sebenarnya tugas dari FA itu bukan hanya sekedar servis. Mungkin yang terlihat dari luar oleh penumpang itu adalah servis, tapi tugas utama dari FA itu adalah safety untuk keselamatan dari penumpang. Makanya tidak sekali dua kali mungkin flight attendant ketika penumpang melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam pesawat, maka flight attendant-nya akan bertindak tegas gitu. Iya, menarik ini karena untuk safety itu berarti harus ada disiplin. Ketertiban. Pernah nggak Mbak mengalami atau teman yang mengalami dijailin penumpang? Dijailin penumpang? Ya kan kadang ada yang melihat ada yang cantik, kemudian ingin kenalan, ingin apa ya, kalau kenalan aja masih baik-baik lah ya, tapi kemudian dijailin ke bahkan mungkin sampai pelecehan gitu. Kalau untuk pelecehan atau sejauhnya sampai sekarang sih belum ya Pak, tidak. Tapi mungkin kalau seperti bercanda itu pernah Pak, gitu. Mungkin seperti penumpang kayak lagi in flight, sedang in flight, jadi main ke belakang kayak kenalan, ngobrol, Mbak namanya siapa, sudah punya pacar belum, seperti itu Pak. Sudah punya pacar belum gitu. Kalau saya lihat di tangannya kosong gitu Pak. Oh gitu ya, langsung scanning ya. Scanning. Seperti itu sih Pak. Tapi balik lagi, kami menghadapi dari penumpang seperti itu ya seprofesional mungkin Pak, juga menjawab dari penumpang ya, tidak membuat penumpang tersebut merasa tersinggung gitu. Saya termasuk yang gemar ke Geli. Iya, ngobrol Pak. Tanya pengalamannya hari ini penerbangan keberapa, kemudian ya tanya tentang pengalaman terbangnya untuk bahan konten. Kalau nggak gitu saya nggak dapat. Benar, Pak. Ya, terutama untuk penerbangan jarak jauh itu. Iya Pak, kadang penumpang mungkin suka bosan ya Pak kalau penerbangan jarak jauh. Nah Mbak, yang sering ditemui itu apa? Apakah pernah memergoki penumpang yang melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, merusak atau mengambil? Yang sering diingatkan itu kan jangan mengambil pelampung. Emang banyak yang hilang juga? Ada beberapa dari pengalaman mungkin teman-teman saya Pak, yang baju pelampungnya itu memang hilang di bawah kursi. Bukan hanya baju pelampung yang di bawah kursi Pak, kadang ada
kita sebutnya mother with infant. Jadi ibu-ibu yang membawa bayi yang di bawah usianya 2 tahun. Nah, itu kan dibagikan baju pelampung, betul, Pak. Betul. Nah, itu juga kadang ada beberapa dari case ya Pak, kejadian yaitu baju pelampungnya dari bagnya tersebut dirobek Pak, seperti itu. Nah, jadi itu sih Pak. Bagnya dirobek. Iya, dirobek. Mungkin berpikir nggak apa-apa jadi mainan, padahal kan sebelum dibagikan kita juga sudah tegaskan bahwa ini hanya digunakan pada saat keadaan emergency di air saja. Karena prosedurnya ketika bagnya sudah dibuka itu harus masuk kembali ke workshop kan, untuk betul, Pak. diperiksa, kemudian di repack itu di repack lagi, dilihat lagi validity date-nya seperti itu. Dan pelampung itu tidak boleh diambil karena itu termasuk no-go item. No-go item, betul sekali. Kalau ada tempat duduk yang tidak ada pelampungnya, tempat duduk tersebut otomatis untuk penerbangan berikutnya tidak boleh diisi penumpang. Iya. Oke. Ingin tanya, hal apa saja yang Mbak nikmati dalam profesi ini? Yang saya nikmati Pak, sudah pasti Pak, seperti di awal saya bilang, jalan-jalan. Walaupun kesempatannya sempit juga. Kesempatannya sempit ya. Dari situ kami belajar Pak, disiplin waktu. Iya, kapan kita waktunya istirahat, kapan kita waktunya untuk menyempatkan untuk refreshing ya Pak, untuk jalan-jalan, seperti itu sih Pak. Lantas apa yang membuat Mbak tidak nyaman? Yang membuat tidak nyaman terkadang Pak, mungkin menemukan dari kru ataupun dari saya sendiri yang mana ketika ingin bekerja suasana hatinya sedang tidak enak Pak. Nah, itu bagaimana cara kita harus bersikap benar-benar untuk profesional untuk bekerja, tapi suasana hatinya mungkin lagi ada permasalahan baik dari percintaan atau keluarganya seperti itu. Untuk menghadapi seperti itu Pak, ataupun juga contohnya saya sebagai senior awak kabin, mungkin saya bekerja dengan kru yang umurnya mungkin lebih jauh daripada saya, seperti itu ya Pak. Jadi bagaimana caranya saya sebagai seniornya tetap sopan juga, dan bagaimana caranya agar rekan saya tersebut juga mengimbangi atau sopan juga pada saya, seperti itu. Karena kan di penerbangan kita bukan melihat dari umur Pak. Iya, betul ya Pak. Betul. Seperti itu. Tergantung tugas. Tugas ini ada sebuah tambahan, karena dalam pesawat ini kan ada timnya untuk betul. cabin crew ya. Dan tim itu ada pembagian tugasnya. Kalau nggak salah satu awak kabin itu bertanggung jawab terhadap maksimal 50 penumpang. Iya, betul Pak. Itu untuk memfasilitasi ketika terjadi emergency itu. Iya. Bagaimana membagi tugasnya ini? Membagi tugasnya itu dimulai dari kita pre-flight safety briefing Pak. Setelah reporting time sampai ke bandara, tibanya di FLOPS, reporting time, kita pre-flight safety briefing. Nanti saya sebagai senior awak kabin akan memimpin dari pre-flight safety briefing tersebut. Ya, untuk sesama dari flight attendant. Dan juga nanti saya akan membagikan dari tugas dan tanggung jawabnya FA1, FA2, FA3 ataupun di FA4 seperti itu. Jadi pembagiannya pada waktu pre-flight briefing di FLOP itu ya. Pre-flight safety briefing. Pengorbanan paling berat apa sebagai awak kabin profesional? Sudah pastinya Pak, keluarga. Iya, keluarga. Jadi jarang ketemu ya. Jarang ketemu, apalagi saya sepertinya bukan cuma saya, tapi banyak rekan-rekan saya yang lain juga, yang mana kami adalah orang daerah yang kalau ketemu keluarga itu pasti hanya pada saat cuti dan juga sering melewatkan dari hari-hari besar mungkin Pak, ya kan? Karena justru pada saat hari besar liburan nggak boleh libur. Nggak boleh libur karena itu lagi rame-ramenya penerbangan Pak. Iya. Jadi itu pengorbanan terbesarnya di sana ya. Iya, betul Pak. Nah, ini saya mau minta pendapat Mbak. Belakangan ini ada sebuah film yang menampilkan adegan yang kurang pantas lah. Pilot
dan awak kabin, bahkan duduk pangku-pangkuan di kokpit. Yang mana saya melihatnya itu nggak mungkin karena ruang kokpit itu sempit ya, dan juga penuh dengan switch, alat kendali dan alat komunikasi pesawat. Betul. Namun juga tidak sedikit publik yang berpersepsi antara pilot dan awak kabin ini nyerempet-nyerempet bahaya. Menurut Mbak, bagaimana tentang adegan di film tersebut kalau sudah nonton full, kalau belum juga nonton previewnya, dan bagaimana hubungan antara pilot dengan awak kabin? Karena pilot ini kan pemimpin penerbangan, ya, dan tidak jarang ketemunya juga pada waktu pre-flight briefing itu kan, baru pertama kali kenal gitu. Betul. Bagaimana pengalaman Mbak dan pendapat Mbak tentang ini? Oke. Saya jujur saya belum nonton dari filmnya ya Pak, hanya melihat dari sekilas saja. Tapi dari yang disampaikan tadi Pak, sebenarnya ketika itu kan ceritanya pada saat in flight ya Pak. Ketika salah satu dari flight crew ingin keluar dari flight deck, mungkin mau ke toilet atau kita sebutnya lavatory, itu memang salah satu FA-nya harus masuk ke dalam kokpit gitu. Tapi untuk masuk ke dalam kokpit itu tidak sesuai dengan mungkin adegan yang dilakukan pada saat di film ya Pak, karena kami masuk ke dalam kokpit itu adalah untuk alasan keselamatan. Seperti itu. Dan juga sejauh ini yang saya lihat dengan ketika saya terbang, antara awak kabin dan antara flight attendant dan juga pilotnya itu ya sesuai dengan profesionalisme profesional gitu Pak, gitu. Jadi untuk safety kami juga tetap berkomunikasi, tapi tidak seperti yang di karena film. Tugasnya banyak juga. Tugasnya banyak karena kan pilotnya itu sendirian Pak di dalam, jadi dia juga pasti berkomunikasi dengan pihak ETC. Gitu. Jadi Aviators sejak kecelakaan Germanwings di mana ada pilot sendirian karena pilot satunya sedang ke toilet, dan pilot yang sendirian itu di dalam kokpit sengaja menghujamkan pesawatnya ke gunung. Sejak itu ada peraturan bahwa di dalam kokpit harus ada 2 orang. Kalau pilot keluar, salah satu awak kabin harus ada di dalam untuk memastikan tidak ada tindakan-tindakan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Sebagai penutup, tentunya Mbak dengan berbagai pengalaman selama ini, mungkin ada saran dan nasihat bagi yang ingin menjadi awak kabin atau yang baru memulai profesi sebagai awak kabin. Silakan. Baik Pak, untuk rekan-rekan saya yang ingin menjadi flight attendant, jangan hanya ingin menjadi flight attendant seperti saya ya, karena berpikir bahwa jalan-jalan itu adalah bonus. Tugas pertama kita sebagai flight attendant itu adalah tanggung jawab untuk keselamatan seluruh penumpang, bukan hanya keselamatan dari diri sendiri saja yang difikirkan, seperti itu. Jika rekan-rekan merasa saya cukup siap untuk menjadi flight attendant, saya siap disiplin, saya siap dengan rasa tanggung jawab yang besar untuk keselamatan dari penumpang, ayo silakan bergabung. Iya, terima kasih Mbak Debbie, itu tadi saran-saran dan nasihatnya. Kembali lagi, untuk menjadi awak kabin tidak mudah, dan ketika bertugas sebagai awak kabin juga banyak pengorbanannya. Betul. Harus disiplin, harus tough, kuat mental, fisik, kesehatan. Juga mampu mengendalikan emosi kalau ketemu penumpang yang kadang-kadang juga tidak kooperatif, tidak menghormati, ngomong seenaknya gitu ya. Juga selain mampu membawa diri tetap sopan, tapi juga harus mampu juga tegas bagi mereka yang tidak kooperatif. Dan juga bagi kita sebagai penumpang pengguna jasa transportasi udara lebih mengenal
peran strategis awak kabin dalam penerbangan. Ingat, bukan sekadar melayani, tapi awak kabin inilah yang bertugas membantu kita jika terjadi kondisi darurat. Bertanggung jawab atas keselamatan kita, ketika kita sakit juga awak kabin yang membantu. Untuk itu kita agar bisa lebih mengapresiasi kerja awak kabin ini. Terima kasih Mbak Debbie. Terima kasih Pak Mungkin Alfi. suatu saat kita nanti ketemu di penerbangan. Mungkin nanti suatu saat kita undang lagi kalau ada hal-hal yang perlu dibahas dari perspektif awak kabin. Iya, baik Ya. Pak. Terima kasih Pak Alfi. Terima kasih, dan LBTS demikian bincang-bincang kita dengan Mbak Debbie Putri, seorang awak kabin senior yang saat ini bertugas di Super Airjet. Kalau ketemu nanti dalam penerbangan jangan lupa menyapa juga. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.